Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa MTA di rumah dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama saya Ridwan Abdul Malik dalam program Di Balik Dunia. Saya jauh-jauh dari kota Bogor nih menuju ke kota Serang untuk mencicipi satu ayam goreng yang sudah terkenal di kota Serang ini. Dan ternyata pemiliknya juga adalah seorang anggota Ahmadi dan juga beliau adalah anggota PB di Jemaat Ahmadiyah Indonesia. Ingin tahu? Mari ikuti saya. Yang akan kita temui kali ini adalah Bapak Yusef Ahmad Aldrin. Beliau lahir di Ciamis 8 Juni 1969. Pendidikan terakhir beliau adalah S1 Teknik Mesin, tapi kemudian beliau memutuskan untuk menjadi wirausahawan di bidang kuliner. Sekarang, beliau adalah pemilik Madani Fried Chicken di Serang. Di Jemaat, beliau menjabat sebagai Sekretaris Wakfi Jadid Nasional Pengurus Besar Jemaat Ahmadiyah Indonesia. Beliau tercatat sebagai anggota cabang Serang, Banten. Assalamualaikum. Gimana perjalanan dari? Lumayan macet Pak tadi dari tol tuh udah mulai padat kesininya. Lewat Tangerang kan? Iya lewat Tangerang. Aduh, kita makan ayam dong. Boleh sih Pak. Tapi jujur nih Pak, saya tuh juga cuma bukan pengen makan doang Pak. Pengen tahu gimana cara membuatnya. Gitu. Oh begitu? Kalau gitu kita ke belakang. Boleh. Oke, ya. Mari Pak. Ya. Iya Pak. Ya. Gimana Pak? Mulai prosesnya tuh dari mana tuh? Ya, kami menerima ayam itu dalam bentuk karkas. Artinya ayam itu sudah tidak ada jeroannya, sudah ada bulunya, Bersih, sudah ya, Pak, bersih, tidak ada kepalanya, tidak ada cekernya. Kemudian ayam itu kita potong, satu ekor itu, karkas itu beratnya sekitar 1 kilogram. Kemudian kita potong-potong yang menjadi 9 potong. 9 bagian gitu. 9 bagian, ya ada 2 sayap, kemudian ada 2 dada besar, kemudian 1 dada kecil, kemudian 2 paha bawah, 2 paha atas. Kemudian ayam tersebut kita cuci kembali untuk memastikan kebersihannya dibandingkan dari pemasok. Kemudian kita rendam dengan air bumbu. Kemudian masuk ke dalam freezer ini. Freezer ini ya Pak ya? Ya. Semuanya udah dimasukin stok di sini ya? Ya, sudah dimasukin ya dalam box-box yang ukurannya 7 kg masuk gitu. Nah, Pak, mulai selepas dari sini nih Pak, itu tuh kan dibumbuin. Nah, Ya. itu bumbunya racik sendiri atau gimana tuh Pak? Itu quote on quote berarti kan resep dapur rahasia gitu kan? Ya. Nah, itu gimana tuh Pak? Ya. Bikin sendiri atau gimana? Nah, untuk sekarang kita menggunakan bumbu dari anggota jemaat sendiri. Ya, nanti bumbu tersebut kita sesuaikan dengan lidah orang sini. Memang tidak menjadi satu-satunya bumbu itu ya, kita modifikasilah sedikit sesuai dengan keinginan konsumen di sini. Gitu aja. Oh, gitu. Nah, lepas dari sini Pak, berarti kan sudah masuk ke proses Ya. penggorengan tuh Pak ya? Ya. Proses penggorengan di mana Pak? Di sebelah sana ya Pak? Di sebelah sana, ya. Oke, kita lihat sana ya Pak ya? Oke, ya. Pak. Terima kasih, Mas. Wah, ini kompornya ya Pak ya? Ya. Tuh, iya ini ada. Nyala sekarang 3 kompor. Ya, karena agak. Jadi sedikit prosesnya dari ayamnya itu ditepungin di sini Iya. gitu ya Pak ya? Ya. Ini udah ditepukin gitu Pak? Iya. Atau belum nih? Iya, ini ayam tadi bentar masuk ke tepung. Heeh. Kemudian diputar-putar lah Oh. gitu ya. Kemudian dikasih air lagi, balik lagi ke sana 2 kali. Oh, oke. Ya, baru ke sini. Ya. Masuk proses di Ya. sini. Ini berapa lama nih Pak? Selama ini nih? 1 batch 20 menit. 20 menit? Iya. Oke, 20 menit habis itu tiriskan. Tiriskannya Iya. itu berapa lama Pak? Sampai minyaknya turun semua? Enggak sih, paling 5-10 menit juga udah selesai. Oh, Nah, oke, ya. oke. Dari sini ke sini. Mhm. Ya, kemudian dari sini masuk ke sini. Oke. Ya, disimpan juga di sini. Nah, dari sini langsung ke depan. Alright. Ya, Oke. ya. Ya, setelah nanti udah dari Dikeringkan sana, di situ ya, dikeringkan Pak, di sana, kemudian untuk pesanan-pesanan kita packing di sini. Oke. Packing di sini. Ini dus-dus ini kita buat kan dari dari pabriknya hanya lembar-lembaran, kemudian kita kotak-kotakan, kemudian kita juga stok di sana untuk agar supaya nanti pada saat pesanan dadakan dengan mudahnya kita mengemas nih. Aslinya kan begini dusnya itu ya. Iya. Ada. Nah, kalau yang ini nih Pak, Ya. ini tuh kayak udah pesanan ya Pak ya? Iya. Berarti Bapak juga kayak catering kayak gitu juga Betul, melayani iya. itu ya Pak ya? Ya, lebih banyak pesanan sebetulnya untuk makan di luar. Orang tinggal kontak, Iya. kemudian kita kirim atau ambil, Iya. gitu ya. Ada juga yang dengan nasi, ada juga dengan hanya ayamnya saja. Oke. Ah. Nah, kalau yang di store depan ini Iya. untuk orang satuan belinya ya Pak ya? Iya, kadang-kadang Oh, juga misalkan beli 30 ngedadak bisa juga di depan gitu Oh, ya. di depan langsung bisa ya, Pak? Tapi nunggu. Oh, iya, Tapi iya. kalau via telepon kan datang langsung ambil barangnya Oke, udah oke, disiapkan, ya. betul. Berarti prosesnya sudah
pas gitu ya Pak ya. Ya. Oh gitu saya boleh deh Pak, pesen satu deh Pak. Boleh. Buat nanti makan gitu ya. Siap. Siap. Boleh Pak. Ayo. Nah, gitu Bang Iwan tadi proses pembuatan fried chicken itu ya. Iya. Sampai tunggu matang, kita ngobrol-ngobrol dulu lah. Tapi itu mohon maaf ini kita pinggir jalan ya. Ya, nggak jadi apa-apa. suaranya agak kurang jelas Iya. barangkali rekannya ya. Mungkin kita bicara agak kenceng dikit kali ya Pak ya. Ya, siap. Nah Pak, Ya. saya cukup menarik nih Pak dengan usaha ini. Kalau boleh tahu Pak, memulai usaha ayam goreng ini dari kapan Pak? Saya mulai buka warung itu tanggal 3 Oktober 2002. Wow, udah lama banget ya. Ya, hampir 18 tahun Iya. kuliah. Di langsung di sini Pak? Enggak, Di sini. saya di namanya Kebon Jahe, sekitar 4 km dari lokasi ini. Di situ ada sebuah perapatan di mana ada persimpangan antara orang yang dari Merak, mau ke Rangkas Bitung, mau ke Padarincang, mau ke Pandeglang, orang pada turun di situ, saya jualan di situ. Oh, strategis ya Pak ya tempatnya. Iya, ya? sudah seperti itulah pertimbangannya. Itu 2002 ya Pak di sana. Iya, Ya. Habis itu pindah ke sininya? Pindah ke sini itu 3 tahun kemudian, saya ngontrak ke sana 3 tahun. Kemudian karena tidak bisa diperpanjang, saya pindah ke sini tahun 2005. Sejak tahun 2005 sehingga sekarang saya di sini. Oh gitu. Nah, iya. Nah Pak, kalau boleh tahu di sini karyawan ada berapa tuh Pak? Sekarang ada 17 orang. 17 semuanya di sini? Iya, Berarti 17. dari bagian tim potong mungkin, atau Iya. yang masak berapa orang, yang menyajikan berapa orang, atau bagaimana tuh Pak? Pembagian itu Pak? Ya sebetulnya di sini hampir semuanya bisa melakukan semua pekerjaan. Cuma kita rolling. Iya. Ya, biasanya sih hari-hari tukang masak ada 4 atau 5 orang, kemudian delivery 2 atau 3 orang, kemudian bagian packing, bagian outlet, bergilir aja, kan masak juga tidak selalu setiap saat masak. Iya, Jadi iya. yang masak juga dikaryakan untuk pekerjaan-pekerjaan lainnya. Oke. Seperti yang ada yang pesanan ya dihadapilah gitu untuk barang tertentu. Ya. Nah Pak, itu kan dari sisi karyawan. Kalau pasarannya sendiri itu gimana? Katanya sih saya dapat kabar, kenapa juga saya pengen kesini tuh, ini tuh terkenal Pak di Serang gitu Pak. Itu gimana tuh Pak ceritanya tuh Pak? Gimana ya? Jadi kita itu barangkali ya, ini Serang itu kuliner itu makanan yang lezat itu kurang kelihatannya. Kalau saya bicara dengan orang-orang sini, mereka itu yang punya uang, mereka mencari makanan yang enaknya itu ke arah Bandung. Oh, oke. Bogor, Bandung, mungkin ya. ke Jakarta juga Ya, gitu ya ke Pak. Jakarta juga. Nah, setelah saya jualan dengan taste yang bisa diterima oleh orang Bandung, kira-kira di sini barangkali nggak keterima juga. Lagi pula di sini tuh sudah banyak pendatang dari Jawa Barat. Dan memang dulu juga di sini Jawa Barat juga kan? Iya, baru betul, belakangan menjadi provinsi Banten. Ya. Nah Pak, kemarin saya dapat info juga nih Pak tentang ayam goreng ini, usaha ayam goreng. Katanya Bapak juga melibatkan beberapa anggota jemaat ya Pak ya? Seperti kayak mungkin bumbunya ataupun bahan bakunya. Itu boleh diceritakan Pak? Iya. Jadi saya menimbang begini, ini kan usaha ini paling enak berjamaah ya. Iya. Iya, dengan demikian pekerjaan menjadi lebih ringan ya. Karena itu saya di sini dibagi-bagi. Memang saya di sini yang menjual langsung, tetapi pemasok itu seperti packing, kemudian ayam itu dari luar outsourcing. Tetapi kalau yang dari jemaat itu dari bumbunya. Oh, bumbunya. Ya, bumbu pokoknya itu. Saya kebetulan lihat ada orang anggota jemaat yang memang profesinya menjual bumbu, ya kita coba terapkan pakai bumbu yang itu sebagai bumbu dasar. Nah, yang dimaksud berjemaah tuh berarti dari bumbunya, terus bahan baku ayamnya sendiri, terus mungkin juga kardus packingnya juga itu juga dilempar ke vendor ya Pak ya, rekanan gitu ya. Jadi untuk menjaga kualitas gitu ya Pak ya. Betul. Karena kita tidak mungkin semuanya ditangani sendiri. Ya, untuk yang dus ya serahkan pada ahlinya, pembuat dus ya. Untuk pengadaan ayam hari ini kan kita ayam itu lagi susah-susahnya. Kalaupun dapat harganya tinggi, tapi yang paling penting adalah memang susah ayam ini dengan ukuran yang kita perlukan. Ukuran hidupnya itu sekitar 1,4 kg ayam ini. Di pasaran sekarang di lapangan di kandang-kandang agak susah. Ya beruntung saya punya rekanan ini yang bisa menyediakan walaupun kondisi yang susah sekalipun. Nah Pak, kita udah bicara tentang bisnisnya nih Pak. Ya. Ngomong-ngomong, kan Bapak juga aktif dalam jemaat gitu. Tahu nggak Pak, di lingkungan sekitar sini gitu ya, lingkungan sekitar sini kalau misalkan ayam goreng ini ternyata milik seorang Ahmadi gitu Pak. Kira-kira tuh gimana Pak? Tahu nggak Pak warga sekitar sini atau mungkin daerah sini?
Yang saya tahu ya, jadi beberapa kan kita suka di medsos ngeliat ya. Iya. Ini sudah terekspos bahwa Madani Fried Chicken itu pemiliknya adalah seorang Ahmadiyah. Memang sempat juga muncul ke permukaan, terutama pada tahun 2011 ketika kejadian di Cikesi. Tetapi saya perhatikan dampak dari penjualan relatif tidak ada. Jadi tidak ada isu agama dalam urusan Bisnis makanan bisnis, kira-kira begitu ya. Kalau urusan makanan hubungannya dengan lapar kan aja. Jadi tidak ada tekanan-tekanan untuk tutup ini karena punya orang Ahmadiyah, tidak ya Pak? Tidak ada tekanan-tekanan Tidak seperti ada, itu ya Pak? ya. Lagi pula kalau kita berhadapan dengan orang, walaupun misalkan saya sekarang bukan lagi pengurus di Serang ini, ketika kemarin Pak Kapolsek ingin bertemu dengan saya tanya ke mereka, maaf ini saya diundang sebagai siapa, gitu. Rupanya mereka tidak begitu antusias dengan saya sebagai seorang Ahmadi, lebih suka Sebagai pebisnis ya, bisnismen. Tetapi saya tidak akan melepaskan jati diri saya sebagai seorang Ahmadi. Saya menceritakan bagaimana di Serang itu ada aset jemaat di Sewor, gitu. Saya juga minta bantuan agar polisi bisa bertindak adil dalam segala situasi sehubungan dengan kondisi masyarakat Serang yang belum bisa menerima keberadaan kami di sini. Berarti sudah banyak instansi-instansi tuh yang menotis gitu ya kalau misalkan ayam goreng ini tuh milik seorang Ahmadi gitu ya Pak ya. Malah cenderung secara personal touch-nya itu lebih dekat gitu ya Pak dekat. ya. Saya juga ya dengan Ketua MUI Kota Serang yang sekarang ini ya Pak Haji Mahmudi, itu terbentuk ketika hubungan ini dari antara pembeli dengan penjual. Kemudian terjadi hubungan yang lebih dekat ketika beliau juga sama dengan kita ya, bagaimana concern terhadap masyarakat miskin, duafa, anak yatim, dan kita sama-sama menghormati mereka. Ketika 2011 pecah kejadian, aparat menginformasikan bahwa di sini itu sudah terbentuk pengurus dan ketuanya adalah pemilik Madani Fried Chicken. Nah, dari situlah mulai terbuka. Dan alhamdulillah karena hubungan sudah terjalin jauh-jauh hari, sekitar 6 tahun sebelum kejadian, jadi tidak menimbulkan dampak yang meluas. Justru malah akhirnya timbul kedekatan. Ya sampai-sampai beliau mengatakan beruntung kita kenal ya, kalau kita nggak kenal kayaknya gimana gitu ya, karena bisa mengklarifikasi langsung. Dan beliau juga sempat mengatakan, memanggil saya itu kan Pak Yusuf, ada juga di video yang kita juga siarkan ya, Yusuf Madani Chicken katanya. Saya diminta menjadi saksi ketika sidang Pak Deden. Tetapi orang mengatakan bahwa Ketua Jemaat Serang adalah yang punya Madani Chicken. Saya bilang kalau memang itu ketua, berarti informasi tentang Ahmadiyah yang saya dengar keliru. Karena saya kenal dengan Pak Yusuf Chicken ini. Madani Chicken iya. Akhirnya beliau mengatakan, saya Pak Yusuf tidak mau jadi saksi, tidak jadi saksi di pengadilan tersebut. Gitu, karena saya tahu Pak Yusuf itu seperti apa. Lalu dari situlah timbul pertanyaan-pertanyaan yang akhirnya jadi clear. Bahkan setelah itu kemarin-kemarin ini kan kita sempat melaksanakan seminar di ponpes beliau yang besar itu Al Mubarak. Nah, saya jadi dapat insight nih Pak setelah penjelasan Bapak dengan kedekatan Bapak dengan Ketua MUI Serang ini ya Pak ya. Berarti memang kita harus menampilkan akhlak kita sebagai seorang Ahmadi itu seperti apa ke depan umum gitu ya. Walaupun mereka tidak tahu kita siapa gitu ya, kita adalah seorang Ahmadi gitu. Tapi dengan akhlak-akhlak yang kita berikan, pada suatu saat nanti ketika ada akhirnya dia tahu, jadi menjadi penilaian pribadi gitu ya Pak. Oh, ternyata orang Ahmadi tidak seperti yang diberitakan, gitu ya Pak. Itu mungkin yang menjadi poin saya juga untuk kedepannya mungkin kita emang harus lebih baik lagi dan memang mengangkat nilai-nilai Islam yang sesungguhnya gitu ya Pak ya. Nah, tadi kita sudah bicarakan tentang terkait kita dengan lingkungan gitu ya Pak ya. Nah, kalau di jemaah sendiri nih Pak, aktivitas Bapak sekarang apa nih Pak? Kalau sekarang kan saya cuman sebagai sekretaris Wakwijadi pengurus besar Jemaat Ahmadiyah. Kemudian juga saya menjadi bagian dari tim strategis menangani pengumpulan dana untuk khususnya Jamia ya dengan Pak Naib Amin Bidangmal itu aja. Jadi aktivitas saya sekarang sehari-hari ya karena kondisi pandemi ini kita nggak bisa juga kunjungan ke cabang-cabang, jadi kita komunikasi melalui webinar, melalui internet, melalui webinar atau melalui email. Melalui WA ke cabang-cabang, mendorong supaya mereka terus berupaya mencari partisipan.
Pak, dari selama ini nih Pak, Bapak kan juga dikenal aktif dari dulunya. Iya. Kalau boleh tahu, sudah menjabat apa aja Pak sampai sekarang ini Pak? Waduh, dari mana? Dari saya kan lahir di Ciamis. Kemudian saya saat belia sudah pindah ke Jakarta, ke Kebayoran. Ya ketika itu ada beberapa kerabat ya yang tinggal di Kebayoran di sana. Yang saya ingat itu semenjak awal banget saya aktivitas di Kebayoran itu di Adva juga ketika itu ada kepengurusan tahapan namanya saya diangkat. Kemudian dari Udam. Saya memang sejak kecil itu rasanya sih ya tidak ada satupun waktu yang jemaat tidak memberikan saya tugas kira-kira begitu. Jadi saik datang ke rumah-rumah macam-macam anggota jawabannya. Kemudian pernah juga jadi di Bandung itu juga ketika kuliah di Bandung juga saya pengurus di Hudam. Ya pernah jadi isaat yang saya ingat itu. Kemudian jadi asisten sekretaris tarbiyat ketika itu sekretaris tarbiyatnya Pak Dr. Safari gitu. Jadi karena beliau juga nyaris tidak pernah rapat ketika itu ya sebagikan ke saya. Kemudian dari Bandung saya mutasi ke sini tahun 2001 itu. Tidak lama saya jadi pengurus Hudam, kemudian jadi kaid majelis. Ya ketika tahun 2005 itu ya kejadian evakuasi di Parung Mas Markas itu saya kebetulan jadi kaid majelis yang dimana ketika itu Pak Sadar memerintahkan semua kaid majelis tidak boleh meninggalkan Parung ya itu langsung saya ada di situ ikut evakuasi. Nah itu kemudian juga saat itu juga saya menjabat sebagai sekretaris Mal Jemaat Serang. Kemudian tahun 2000, saya lupa tahun-tahunnya, tapi yang jadi ketua itu seingat saya tahun 2010. 2010, 2000 sampai 2019. Jadi selama 3 periode saya menjadi ketua Jemaat Serang. Kemudian juga pernah jadi auditor wilayah, inspektorat keuangan. Kemudian juga saya pernah di wilayah juga jadi duduk di kepengurusan Ansarullah. Saya juga pernah selama 2 tahun di PPMA. banyak juga ya Pak ya. Iya. Betul banget kalau diurutin ya Pak. Iya, itu kayak yang nyuruhnya ya. Karena percaya Pak amanah gitu ya Pak ya. Karena amanah dipercaya Pak Yusef langsung tugasnya yakin nih sama Pak Yusef nih bisa nih. Nah, yang nyuruhnya ini. Itu dia Pak. Ya. Dengan Pak Yusef aktif banget dalam bidang jemaat. Bahkan hampir setiap tahun tidak pernah kosong dalam pengurusan. Bagaimana ngatur waktunya Pak dalam pekerjaan Pak? Iya, memang ya gitulah kalau bukan karena karunia kita susah juga ya. Kalau kita ngitung berapa waktu kita untuk keluarga, berapa waktu kita juga untuk menyelesaikan kebutuhan sendiri pribadi, kemudian juga untuk mencari nafkah. Rasanya susah kalau dipikir-pikir mah. Tetapi ketika kita jalani, ya alhamdulillah ada aja waktu gitu ya. Seperti saya pernah juga kan 2 minggu di daerah Merauke. Ya alhamdulillah di sini lancar, tidak ada apa-apa. Di keluarga juga alhamdulillah tidak terjadi apa-apa. Kemudian juga pernah juga selama 2 mingguan juga di Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Barat. Alhamdulillah juga nggak apa-apa. Jadi sepanjang waktu kalau kita ada di sini, kalau kami ada di sini, saya selesaikan urusan keluarga, rumah tangga, kemudian juga toko. Karena saya bersiap-siap untuk siap-siap jika harus keluar ya. Secara umum sih tidak ada yang khas gitu ya bagaimana menangani ini, tapi jangan sampai waktu-waktu itu meter sia-sia. Itu aja. Berarti ada pembicaraan juga dong dengan mungkin istri Bapak. Saya bertugas seperti ini. Jadi ada kompromi gitu ya, didiskusikan. Kalau saya akan tugas keluar kota dan mungkin mohon dimengerti gitu ya. Dan alhamdulillah mengerti ya Pak ya istri. Alhamdulillah ya, beruntung juga ya. Saya juga menikahi seorang Lazna keturunan, di mana mertua juga dulu pernah di pengurus besar, menjadi sekretaris tablik yang saya ingat itu ya Pak Esa Joa ini. Jadi istri saya itu sangat mengerti bagaimana tugas-tugas kalau menjadi seorang pengurus di tingkat nasional. Memang jarang di rumah. Kalau tidak bekerja Senin sampai Jumat, Sabtu Minggu itu hilang ke Parung gitu kan. Hilang pokoknya tidak ada lah di rumah. Jadi waktu libur itu memang digunakan untuk
khidmatan kepada jemaat. Memang itu Iya, iya. hari-hari yang dilihat sama istri saya. Jadi ketika saya duduk di pengurus besar juga perasaan sih udah biasa aja, tidak ada komplain yang berlebihan lah. Iya. Nah, itu kan dari alhamdulillah keluarga juga sudah Iya. mengerti gitu ya Pak ya. Mungkin ada nggak Pak tips buat pemirsa MTA di rumah tuh Iya. gimana sih kita bisa aktif Iya. di kegiatan kita di duniawi Iya. gitu ya, dalam pekerjaan kita gitu ya. Iya. Tapi kita juga bisa aktif Pak di jemaat gitu. Itu gimana Pak pesannya Pak? Jadi kalau saya setiap saat di dalam pikiran saya itu jemaat. Bagaimana kegiatan masjid itu setiap saat di kepala saya. Jadi walaupun kita bekerja, ya di kepala saya ketika bekerja juga hari Minggu apa acara jemaat, hari Sabtu apa acara jemaat, hari Jumat, Jumatan kita di mana. Gitu ya. Karena ini kan di Serang itu kan belum ada masjid. Iya. Jadi kita berpikir gimana Jumatan dan sebagainya. Jadi lakukanlah pekerjaan dalam tanda kutip mencari nafkah segera mungkin karena kita harus segera menyelesaikan urusan yang pokok ini yaitu pengkhidmatan, itu aja. Emang kalau susah kita seperti sekarang ya, betul-betul perencanaan yang kita sudah buat itu kadang-kadang meleset. Jadi caranya ya jalani hidup kita itu ya udah aja siap bersedia jika apa yang kita rencanakan itu sudah sesuai dengan harapan kita. Tapi kita harus siap bahwa memang sepenuhnya lah kita harus berkhidmat kepada jemaat. Itu memang tujuan yang utama. Jangan dijadikan tujuan kedua. Kalau usaha saya kadang-kadang lah usaha malah bukan sih kita mengandalkan doa gitu, nggak juga, kita harus perjuangkan juga karena ada itu ikhtiarnya aja, Pak, ya. ketika kita ada di rumah ya ikhtiarkan saja. Ini juga kan bagian dari kewajiban ya gitu. Tapi jalan tengahnya ini yang saya masih sangat lemah, jadi saya minta ampun aja sama Allah, apa benar jalan tengahnya begini gitu ya. Apakah terlampau dunia atau terlampau masjid, saya nggak tahu. Karena juga saya merasakan ada 3 sesuatu yang harus saya hidupi gitu ya. Apa kehidupan saya itu 3 bagian. Yang pertama jemaat, betul. Yang kedua di karyawan dalam bekerja. Yang ketiga adalah rumah tangga. Dan membalanskan tiga-tiganya sehingga bisa diterima. Jadi saya kalau selalu banyak di sini jemaat tertinggal. Terus banyak keluarga ini tertinggal. Mengimbanginya gitu aja. Yang penting bagi saya kalau sampai harus melaksanakan semua dengan sempurna, rasanya saya yang lemah ini nggak mungkin. Tapi paling tidak ya jangan sampai kacau ting lah gitu mas. Karena gimana, waktu itu manfaatkan sebaik-baiknya karena ya kita juga nggak mungkin ketiga-tiganya kita bisa lakukan. Ini aja sekarang ada waktunya, sekarang di Serang lakukan sebaik-baiknya buat toko, buat rumah. Saatnya nanti jemaat ya sudah kita betul-betul meninggalkan urusan rumah dan toko. Jadi memang poin yang sangat saya garis bawahi tadi itu adalah laznah yang keturunan gitu ya Pak. Sehingga culture-nya juga dari kecil sudah kebawa gitu ya Pak. Sehingga kalau misalkan si suaminya sudah ada tugas dari jemaat, insya Allah istri juga lebih mengerti gitu ya Pak ya. Sudah terbiasa gitu ya. Oh iya, ada tahu gitu ternyata kayak gini gitu. Itulah makanya diharapkan sekali pada kudam-kudam muda untuk memilih laznah yang betul sekali. keturunan. Itu betul gitu sekali. ya, Pak ya. Itu betul sekali. Dan kemudian juga waktu kita memberikan porsi waktu untuk jemaat gitu ya Pak ya. Betul. Ditaruh di dalam diri kita, Iya. selalu ada porsi untuk jemaat. Iya. Apapun yang bisa kita kasih gitu ya Pak ya. Iya. Kita kasih ke jemaat, yang penting ada untuk willing itu ya. Iya. Untuk Iya. nanti tumbuh besarnya kan itu dari Allah Iya. Ta'ala gitu ya Pak ya. Iya. Kayak gitu. Itu Iya. yang poin yang sangat saya dapat gitu kali ini dari obrolan kita. Iya. Mungkin kita tinggal tunggu makannya doang nih Pak. Iya. Mudah-mudahan udah mateng nih. Oh iya, udah matang. Kita asik ngobrol jadinya lupa. Iya. Ya mungkin kita ambil makanan dulu ya Pak ya. Iya. Oke. Wah, udah datang ternyata. Nggak perlu kita ambil Pak. Alhamdulillah. Makasih. Ya, semula ya, Pak ya. Silakan. Iya, iya. Silakan. Mana Pak? Silakan. Mungkin ngobrol-ngobrol sedikit lagi nih Pak. Iya. Tadi terkait tentang Iya. laznah Iya. keturunan dan juga memberikan waktu kita yang memang ada porsinya untuk jemaat. Iya. Ada poin yang lain nggak Pak? Ya, terutama soal ini ya, mencari rezeki ya. Yang saya rasakan adalah candah ini menjadikan kita punya harapan untuk mendapatkan rezeki. Jadi menurut saya atau pengalaman saya, atau saya yakin bahwa perbaikilah candah-candah kita. Insya Allah usaha pun akan
ada perbaikan. Ya tentu saja tidak semua juga yang terus besar kemudian berlebih-lebihan, tetapi paling tidak insya Allah cukup. Nah, ketika kita cukup untuk hidup, insya Allah juga kita akan punya waktu untuk berkhidmat di jemaat, kira-kira gitu aja. Oke. Dari kata cukup itu ya, Pak ya. Tarik jadid juga kita ya. Jelas ya itu ya, Pak. Gitu. Jadi memang dari canda itu juga yang akhirnya melancarkan rezeki kita berikutnya gitu ya, Pak ya. Wow, memang ya insya Allah itu yang akan terus, terutama pribadi saya harus terus dikuatkan gitu ya, Pak, karena memang itu pembuka rezeki kita berikutnya gitu ya, Pak ya. Nah, Pak, boleh kita coba ini ya, Pak, Silakan, kita icipin ayamnya ya, Pak ya. Iya, silakan coba. Apa rasanya? Kayak ini ya, Pak ya. Ya. Kayak yang merek-merek besar ya, Pak ya, brand-brand besar nih. Nggak kalah. Iya. Wah, ini nggak heran sih kalau misalkan terbaik di Serang sih, Pak. Kalau soal rasa saya kira orang bisa banyak taste ya, tapi barangkali mungkin karena murah juga sehingga terkesannya gimana. Lalu nama Madani itu sendiri bagi orang Serang udah familiar. Oh. Di sini banyak tuh. Kota Serang saja belakangan namanya Kota Serang Madani. Oh, Ini coba gitu. lihat lagi Kota Serang Madani. Itu belakangan setelah saya membuat Madani Fried Chicken. Maka di Pemkot sudah terkenal ketika kita bayar pajak, Madani nih udah duluan saya, ada Madani daripada Kota Serang. Dulu kita masih bayar ke kabupaten. Pak, ini setelah ini mungkin kita sambil makan ya, Pak ya. Saya juga menutup program ini juga karena terkait durasi. Mungkin habis ini kita ngobrol lebih banyak nih, Pak. Banyak siap. yang saya ingin tanyakan lagi ini. Iya. Demikian perbincangan saya dengan Bapak Yosef, semoga bisa menginspirasi pemirsa MTA di rumah dimanapun Anda berada. Jangan lupa tonton program Di Balik Dunia di channelnya MTA Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.